Nah pemirsa, saya sudah menggali informasi kepada Pak Haji terkait dua makam yang pertama ini ya Pak. Ya. Dan memang dua makam ini berbeda, yang makam sebelah sana keahliannya dalam ilmu agama dan Barada Tunggal ini keahlian dalam kanuragaan. Dan memang banyak sekali masyarakat yang sering bertawasul di sini meminta karomah ya Pak. Karomah. Tapi memang ada pula yang berniat tidak baik, jadi tidak sampai di sini. Jadi pas di bawah Gunung Pancar itu di kaki gunung sudah merasa lelah dan akhirnya menyerah ya Pak ya. Dan ternyata tidak hanya dua makam ini saja di Gunung Pancar ini, masih ada makam lain. Dan tetap ikuti penelusuran saya ke makam yang selanjutnya. Mari Pak. Sudah sampai ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di makam yang kedua dan terakhir ya Pak, paling puncak dari Gunung Pancar. Nah, ini ada dua makam ya Pak? Ya. Ini makam siapa Pak kalau boleh tahu? Ini makam Kimas Manggala. Kimas Manggala. Kalau yang ini? Kimas Bungsu. Kimas Bungsu. Nah pemirsa, saya sudah masuk ke dalam makam. Memang ada dua makam dibangun rumah ya Pak. Yang ini Kimas Manggala, ini Kimas Bungsu. Saya ingin ini Pak menanyakan lebih dalam lagi satu persatu. Boleh lihat lebih dekat yang ini Pak? Tidak bisa selak, Gunung Pancar memang dihuni kekuatan yang melebihi daya manusia. Anasir gaib bergerombol nyaris di setiap titik. Sementara itu, makhluk halus yang mendiami, terutama di makam keramat, bisa berlaku tak bersahabat kepada mereka yang jumawa. Inilah salah satu tujuan mereka yang gemar mencari misteri. Mulai naik ini ke sini tuh mengucapkan salam tuh di bawah. Di bawah sekali tadi pas pertama naik ke sini. Itu makanya ketika naik ke sini itu bagi yang berniatnya kurang baik sampai di pertengahan tuh tidak sampai sini, tidak kuat gitu. Tidak kuat. Kadang mereka ikut juga berzikir. Oh, jadi seperti ya, ada penampakan gitu. Ikut berzikir di sini. Penampakannya seperti apa, Pak? Ya sama dengan kita wujudnya, hanya pakaiannya berbeda ya. Sosok seperti dua makam ini kah? Iya. Dari makam almarhum Kimas Manggala ya? Manggala. Jadi sejenis singa. Singa ya.
Ya mungkin sengaja dijadian gitu. Emang ditugasin sama Mbah Haji Putih suruh ngejaga wilayah sini gitu. Ada dupa serta segala yang membuat jiwa terbawa ke alam ada dan tiada. Wangi setanggi atau asapnya yang membentuk bayangan berkabut menjadi pengantar menuju suasana yang tak biasa. Pemirsa, ini saya melihat ada kitab suci Al-Quran dan juga ada seperti tempat untuk menaruh dupa, karena memang pada umumnya orang-orang yang datang ke sini untuk bermeditasi atau bertawasul sering sekali menyalakan dupa atau hio ya Pak. Iya. Tapi di sini juga ada, ini bekas-bekasnya saja sih. Dan memang juga ada ini nih Pak, saya lupa. Ini apa ya Pak? Ini boleh. Ini apa ya Pak? Seperti kayak kayu gitu. Oh, ini sebetulnya ketika yang berziarah punya bacaannya yang ditentukan, misalkan 100 kali bacaan tidak bawa tasbih, ya mungkin dengan alat ini untuk menghitungnya. Gunung Pancar terutama tersiar karena peran Mbah Putih. Banyak mitos yang mengiringi setiap kisah yang menceritakan perjalanan hidupnya. Bahkan hingga meninggal, kemudian dipusarakan di Gunung Pancar, pesona gaib Mbah Putih tak kunjung memudar. Dialah tokoh sentral yang memiliki aura wibawa tak teraba. Kalau sosoknya Mbah Haji Putih itu semua itu serba putih, dari mulai udengnya ini sampai seragam sini putih semua. Dia mungkin sesepuh di sini karena kita udah generasi kelima. Misteri besi koneng juga menghias sisi mistik Gunung Pancar. Banyak yang mengungkap pada malam-malam tertentu ada cahaya memancar dari Gunung Pancar. Cahaya itulah yang datang dari aura besi koneng. Umumnya masyarakat Desa Karangtengah ini ya terutama Kampung Sumandala mungkin dari sinarnya aja, karena di sini ada kawah merah, ada kawah hitam, ada kawah putih. Itu terletak di sebelah mana Pak? Di sebelah timur dan sebelah barat kawah putih. Kalau kawah hitam di sebelah utara. Kalau kita duduk dari sini. Nah, kenapa paranormal itu menyimpulkan ada besi kuning, ada benda-benda yang lain, terutama besi kuning. Kalau memang besi kuning, ada pancarannya itu di kawah merah. Karena adanya kawah merah itu berarti ada besi kuning. Banyak. Iya. Karena untuk apa? Karena orang itu ada yang ngasih tahu barang itu katanya mau diambil, udah milik haknya dia. Ternyata udah nyampe situ kagak dikasih juga gitu. Barang itu kata Mbah Haji
untuk warga kampung Cimandala yang ada di bawah Gunung Pancar. Besi kuning saya kira nggak ada di situ, nggak ada mining di daerah Pancar, nggak ada mining lah, nggak ada. Orang bilang besi kuning apaan? Kalau di situ mengandung zat besi ya tentu udah kapan-kapan dilakukan penelitian dan eksplorasi. Sebelum berpikir tentang sesuatu yang bersifat supranatural, hal-hal semacam itu kan sifatnya supranatural. Sebaiknya manusia itu juga melakukan hal-hal yang sifatnya natural. Jika kita ingin sukses dalam bisnis, ya kita harus mempelajari ilmu yang baik tentang bisnis. Bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik. Ini yang saya maksud dengan hal-hal yang natural, yang wajar, yang harus dilakukan oleh manusia. Jangan belum melakukan itu, tapi kemudian sudah menyandarkan pada hal-hal yang bersifat supranatural. Karena yang seperti itu kalau berlebihan pun juga yang rugi kita sendiri, manusianya sendiri. Kehadiran makam Mbah Putih yang berbalut kabut misteri semakin menarik karena ada nama Raden Kian Santang ikut disebut. Dan ketika semua belum terang, Gunung Pancar terus mengumbar cerita tentang persembunyian Kian Santang, tokoh legenda Sunda yang masyhur. Kian Santang nggak pernah ke situ, dia kan Kian Santang begini. Kian Santang itu hidup pada zaman Prabu Siliwangi. Bukan hidup, ada di dalam time frame Prabu Siliwangi berkuasa 1482-1518. Kian Santang bukan anak Prabu Siliwangi. Berarti kalau Kian Santang anak Prabu Siliwangi, istrinya Prabu Siliwangi mesti orang Kaukasia, Armenia atau Samarkand, dan mereka nggak mau dikawin sama orang lain kalau perempuannya. Jadi kita mesti ada parameter. Jadi jangan, oh ini anaknya Siliwangi, tunggu dulu, ya kan? Karena dengan nama Kian itu menunjukkan bahwa dia adalah berasal dari daerah yang berbahasa Tajik. Gunung Pancar memang memiliki segudang misteri. Makam yang terdapat di puncak Gunung Pancar diyakini memiliki kekuatan mistis oleh masyarakat. Namun banyak pula informasi yang dapat digali untuk meluruskan fenomena tersebut. Demikian pemirsa, penelusuran saya terkait fenomena yang terjadi di Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat. Saya Soraya Diva, di luar nalar.